Kembali lagi bersama saya, Suhendri Nasution di Dudu Play Channel. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas PicsArt, di mana tools yang akan kita pelajari adalah crop tool, kemudian ada border, kemudian kita akan menyatukan beberapa layer sehingga menciptakan suatu poster ya. Sebelum memulai kita akan mengambil bahan-bahan yang akan kita pelajari, jadi bahannya sudah saya siapkan di deskripsi di bawah. Ini linknya sebagai contoh saya copy. Ini saya copy, kemudian saya buka Chrome, kemudian saya paste di sini. Kemudian saya enter. Oke, akan kelihatan bahan-bahan yang akan kita download. Jadi kita download ini semuanya ada 5 gambar. Saya buka gambar pertama, kemudian saya tekan download. Oke. Sudah selesai, download. Oke, download. Oke, download. Oke, download, selesai. Saya sudah download. Jadi katanya do you want to download background.jpg again? Oke, nggak usah. Oke, jadi kalian download sesuai dengan yang saya instruksikan tadi. Nah, jikalau sudah, kita sekarang buka PicsArt. Jadi Google Chrome-nya saya tutup. Saya buka PicsArt. Oke, jadi langsung saja tekan plus di sini. Oke, kemudian nanti file-file yang sudah kita download itu langsung keluar di sini ya. Selain itu kamu bisa tekan all photos ini untuk melihat semua foto-foto yang ada pada device kamu. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kita akan mempelajari crop untuk pertama kali. Jadi misalnya saya ambil foto ini. Nah, ini foto Lisa. Kemudian saya pilih tools. Nah, fungsi crop ini adalah memotong gambar dengan area-area tertentu ya. Di sini ada crop. Nah, jadi saya mau ambil fotonya 3:2 misalnya. Nah, jadi di sini lebarnya 3 bandingnya 3:4, sorry, 3:4, 3 dan 4. Jadi 3 dan 4 ini ibarat dengan pas foto 3x4. Nah, walaupun saya bikin dia sekecil ini misalnya, nah, tetap dia ukuran 3x4. Jadi sebagai contoh, kalau kalian mau cetak foto kalian kan sekarang zamannya itu smartphone-nya udah bagus-bagus kameranya, tinggal ganti baju dengan kondisi-kondisi tertentu, kemudian kamu foto, kemudian kamu crop, kemudian dijadikan pas foto, kemudian bisa dicetak. Nah, itu pas fotonya. Ketimbang pada zaman-zaman saya kemarin itu kita mau cetak pas foto itu harus ke studio foto, difoto pakai DSLR, kemudian diolah sama mereka, kemudian dicetak. Nah, sekarang kita sudah bisa cetak sendiri. Oke, jadi 3:4 ya. Nah, oke, kemudian ini masih banyak nih, ini bentuk-bentuk cropnya masih banyak ya. Oke, kalau sudah checklist, nah sudah di crop, kemudian kita mau bikin yang namanya border. Oke, bordernya saya mau bikin ordernya warna putih. Ya. Oke, kemudian saya checklist. Kemudian saya next di sini. Oke, langsung saya simpan di galeri. Nah, udah siap satu crop. Nah, kita akan melakukan hal yang sama pada foto-foto lain ya. Dan close. Oke, udah siap. Silang. Crop 3:4. Jadi nanti kita memiliki kesamaan dalam area foto. Kita nanti akan gabungkan kembali ya foto-foto ini.
dan mempunyai kesamaan yang sama. Jadi ini order innernya kita nolkan, outernya kita pilih warna putih. Oke. Kemudian next, silang, galeri, dan oke, kemudian plus. Oke, kita crop. Dan border outernya 5, innernya 0, warnanya putih. Oke, tinggal satu foto lagi. Oke, kalau kita lihat di sini fotonya lebih luas ya. Jadi kita mau samakan dengan kawan-kawan yang lain 3:4. Kalau yang free kita bebas ya, bebas tanpa ada ukuran, tinggal di crop aja ya, tapi nanti ada ketidakseimbangan dengan kawan yang lain. Oke, bordernya outernya 5, innernya 0. Artinya kalau outer itu dia bingkainya di luar dari gambar, kalau inner dia di dalam dari gambar. Jadi kalau di inner itu dia merusak gambar ya, karena nanti dimakannya gambar yang dari sini. Oke, checklist, next, kemudian galeri, kemudian done. Oke, sudah siap untuk crop. Nah, sekarang kita mau menggabungkan gambar yang sudah di crop ke background ini. Saya buka backgroundnya ya. Ya, jadi di sini ada silang ya sama tanda ini. Ini karena saya ambil secara cepat, jadi ada silangnya. Kita bisa menggunakan yang namanya clone. Jadi clone ini cloning warna dari sumber ke tujuan. Oke, cara pakainya adalah di sini ada menu untuk mengambil target ya. Kemudian di sini ada brush untuk memoleskan warna yang diambil sampelnya. Oke, sebagai contoh ya, saya zoom di sini. Oke. Nah, di sini saya ambil target. Misalnya targetnya ini warnanya kan seharusnya warna ungu gelap nih di sini. Diambil target di sini. Oke. Kemudian ini saya ambil targetnya di sini. Kemudian brushnya saya poles. Nah, jadi konsepnya adalah dia mengambil sampel dari yang warna biru ya, bulat biru, kemudian dipoleskan ke bulat warna putih. Teorinya seperti itu. Oke, kemudian saya mau poles yang ini ya. Jadi saya mau zoom, kemudian saya pilih sampel. Nah, kita bisa lihat di sini ada cahaya lampu. Jadi kita mau ambil sampelnya dari sini ya, karena ini mirip. Oke, jadi saya ambil sampelnya di sini, kemudian saya poles di sini. Nah, kita mau lihat jenis brushnya itu ada size, hardness itu kekerasan ya, pinggiran. Kita udah bahas kemarin ya untuk brush. Oke, jadi saya ambil sampelnya lagi sini, kemudian saya poles di sini. Nah, jadi mirip. Nah, kemudian ini saya ambil sampel di sini. Oke, kemudian saya brush di sini. Kemudian kita masukkan kembali foto-foto yang telah kita edit sebelumnya dengan cara add foto. Oke, kita masukkan semua foto yang pernah diedit ya. Kemudian add.
Nah, foto 1 saya besarin. Kita rapikan ya. Ini saya rotate sedikit. Oke, ini juga seperti itu, besarkan. Kemudian di rotate sedikit. Oke. Rotate sedikit. Dengan menggunakan crop tool berarti semua foto yang telah kita crop tadi kan memiliki dimensi yang sama ya, 3:4. Jadi lebar dan tingginya sama setiap foto. Nah, bisa kita perhatikan di sini bahwasanya untuk editingnya bahwasanya lebih rapi ya. Kita atur lagi kalau misalnya kurang cocok. Nah, kemudian kita mau bikin shadow ya. Untuk bikin shadow kita pilih gambar satu ini misalnya. Kemudian kita pilih yang namanya shadow. Nah, nanti akan ada shadow di tambahan di sebelah sini. Nah, shadow ini kita atur kekuatannya ya. Nah, saya bikin blurnya. Blur itu tingkat buramnya, tingkat penyebaran bayangannya. Kemudian opacity itu kekuatan warnanya, jadi tembus pandang atau tidak. Nah, position saya mau atur dia dekat ya, nggak jauh-jauh kali dengan fotonya ya. Kemudian adjustnya oke. Position oke, seperti ini ya. Dalam desain kita nggak perlu terlalu wah ya. Kalau misalnya mungkin pertama kali buat kalian, sama seperti saya pertama kali dalam membuat utility dari gambar, saya kasih yang wah-wah. Padahal kalau namanya utility itu dia cuman penyeimbang aja, dia cuman bagaimana caranya supaya enak dilihat. Jadi utility itu cuma sedikit aja. Bumbu itu nggak perlu banyak, tapi dia bisa mewarnai dari semua kegiatan kita. Nah, jadi sedikit aja ya. Nah, jadi kalau saya bikin sini 76 ya, seperti yang saya bilang kemarin, untuk poin ini tidak mutlak ya, karena beda gambar, beda tempat, beda resolusi, ini juga berbeda. Jadi pakai fill aja. Tapi untuk sementara nggak apa-apa lah. Kalian bikin 76 misalnya, adjustnya bikin 42, 44, blurnya 42, opacity-nya 44. Oke, kemudian saya bikin untuk foto yang berikutnya shadow. Oke, position oke, saya zoom out. Nah, ini juga pakai shadow. Ini juga seperti itu, shadow. Untuk posisi bebas ya. Nah, jadi oke, kemudian kita mau tambahkan di sini teks ya. Pilih teks, ketikkan Blackpink.
kemudian kita oke kan, kita tentukan jenis tulisannya ya. Jadi untuk fontnya Blackpink itu terkhusus ya, jadi sampai sekarang kita harus cari tahu lagi apa sih fontnya Blackpink. Nah jadi kita bikin aja punya kita sendiri. Dan seperti yang saya perhatikan juga Blackpink C-nya terbalik ya kan, N-nya terbalik. Nah, jadi memang desain mereka khusus. Oke, saya pilih Lucky Guy nih, Lucky Guy. Jadi untuk bikin judul biasakan cari judul yang bold, tebal ya, tebal, kemudian pokoknya tegas ya untuk judul. Kemudian subjudul ataupun untuk pernak-pernik lainnya boleh pakai tulisan-tulisan yang sederhana lah, boleh yang kecil-kecil atau dan sebagainya. Oke, kemudian ini saya mau ganti warnanya karena dia pink, atau saya ngikuti background ya, asal kita ngikuti background pasti dia warnanya menyatu dengan warna background latar. Nah maka kalau misalnya sudah menyatu kita pakai stroke. Nah dengan adanya stroke maka tulisannya lebih jelas ya, lebih jelas walaupun dia mengikuti warna latar. Coba saya cari lagi warna latar yang lain. Nah ini lebih enak yang ini warna latarnya. Ini ada gradien ya. Kalau gradien itu perubahan warna. Nah, mungkin saya sekarang lah saya kasih tahu ya. Jadi perubahan warna. Nah, jadi ada warna yang lebih. Ini saya bikin lebih tua. Ini lebih tua. Nah, lebih tua dan kemudian lebih muda. Ini lebih tua kemudian lebih muda. Jadi ungu ke pink. Nah, kemudian saya bikin di bawahnya lagi ya. Saya tambah teks. Oke, nama-nama vokalisnya. Saya udah besar semua lah. Nah jadi kok namanya yang ini kan pernak-pernik ya, jadi ini boleh bebas, jadi nggak usah tegas pun warnanya pun nggak jenis fontnya pun nggak masalah ya. Oke ini aja. Oke, tulisannya tidak begitu nampak, kita bisa tambahkan shadow. Nah, jadi shadow itu terkadang memberikan kesan hitam di belakangnya ya, jadi bisa kelihatan tulisannya. Opacity saya tambahkan. Nah jadi shadownya saya mau ganti warnanya warna ungu tapi lebih gelap, atau warna biru. Nah warna biru aja. Opacity tadi udah 100% ya. Oke itu dia untuk font. Nah, untuk font sendiri, untuk pengeditan kamu bisa klik sekali fontnya, kemudian di double tap tulisannya, nanti bisa diganti lagi tulisannya. Saya ganti dulu, ini kurang menarik ini. Ya, jadi kalau dalam desain itu pemilihan tulisan juga berpengaruh ya. Jadi pada saat kita salah pilih font, nah ini cocok, ini bisa baca. Nah, oke, itu dia. Nah inilah dia untuk pelajaran kali ini ya. Ini jadi kita simpan, sekarang saya jelaskan.
Jadi untuk kali ini kita membahas bagaimana kita mengcrop gambar, kemudian memberikan border untuk setiap gambar ya. Jadi terkadang memang kita perlu ada uh, border ya bagian atasnya. Ini contohnya udah siap. Jadi kalau saya buka di galeri, oke, kita bisa lihat di sini sudah siap ya. Jadi wallpaper kita, editing kita sudah siap dan bisa dipublish dimanapun. Sampai di sini pembelajaran kita. Jikalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang mau dibahas bisa diketik di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu.